Baik, sebelum kita kasih fungi, kita akan kasih background dulu supaya terlihat pohonnya jelas ya. Nggak kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jelas? Jelas, Mas. Wah, gerak dasarnya ini serem dan istimewa ya. Kita langsung kasih fungi dulu. Ini produk dari Holy Zep ya. Kita pakai yang kemasan 1 kilo ini, teman-teman. Tuh, ini ya. Kita langsung kasih, kita aduk dulu. Ini karakter batangnya saya suka sekali ya. Jarang sekali ya secebol ini, dan karakter belimbingnya ini loh yang luar biasa ya, teman-teman. Mas Damhauri mempercayakan saya untuk pohonnya, saya yang memprogram ya. Oke, sudah cukup ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi di bahan yang selanjutnya ya. Ini pohon yang saya program sendiri nih. Saya coba cabut dulu, bisa nggak nih? Ini bisa ya, harusnya sih bisa ya, teman-teman. Sebentar ya, teman-teman. Kita cabut untuk talang penambah medianya ini supaya nggak terlalu ganggu ya. Untuk yang ini dia nanti jadinya formal ya, formal bogel batang putih. Ini sebenarnya sudah nggak perlu dikasih fungi ya, cuman untuk mengantisipasi dan penambahan proteksi ya. Ini kita coba lihat dulu untuk bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakangnya full juga ya, teman-teman. Tuh. Nah, sekarang yang ini ya. Kelihatan ya. Oke. Sedikit majuin dulu. Hmm. Oke. Kita buang-buangi dulu ya untuk tunas barunya ini. Nyepet-nyepet di moto ya, teman-teman. Ini kalau untuk pemberian apa ya? Insek ya, teman-teman. Itu 1 bulan sekali semua itu saya kasih insek ya. Jadi kalau terlalu banyak semut juga dia nggak bagus nanti, karena bisa menyebabkan munculnya kutu putih ya. Langsung kita kasih dulu untuk funginya. Untuk merek insek juga bebas, pakai apa aja ya, teman-teman.
Oke. Kita bersihkan, kita olesi sampai merata ya. Cukup di bagian batangnya aja ya teman-teman. Dan di perakaran ini, kalau untuk percabangan tidak perlu ya, karena ngirit juga ya teman-teman. Oke. Oke. Sip. Ini sela-sela ini harus kita kasih ya. Oke, mantap ya. Oke, kita lanjutkan lagi di bahan yang selanjutnya ya teman-teman. Ini untuk bahan yang selanjutnya punyanya Om Roy. Nah, punyanya Om Roy ini. Kita taruh sini dulu aja. Oke, sip. Ini untuk akarnya masih ketutup semua ya. Untuk usianya ya teman-teman, kemarin ada yang nanyain ya, untuk usianya berapa mas kalau segitu mas? Ini kita pindahkan di ground ini kurang lebih sekitar 3 bulanan ya teman-teman. Kita pindahkan di ground ini. Kalau untuk usia pohonnya ini sudah kurang lebih 3 tahunan ya. 2,5-3 tahunan ini. Dengan lingkar batang kurang lebih sekitar 35-an ini. Untuk usianya sekitar 3 tahunan. Kalau ada yang nanyain untuk masalah lingkar batang dapatnya seberapa mas, kalau setahun itu tidak bisa kita patok sama ratakan ya teman-teman, apalagi kita budidaya serempak. Biasanya itu ada yang lebih cepat, ada yang agak sedikit lambat, walaupun satu lahan sama dengan pengolahan tanah yang sama, itu tidak tentu juga ya dari besar cangkokan yang kita progres juga bisa mempengaruhi juga ya. Kalau boleh saran sih cari batang yang belum terlalu tua ya, kalau untuk dibesarkan batangnya ya teman-teman. Kalau boleh saran ya, kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi ya, ini punyanya Om Roy ini. Punya Om Roy ini ada 2 pohon di sini ya. Dititipkan di sini ya, teman-teman. Di sela-sela perakaran biasanya kalau dia untuk jamur ini ya. Dan sela-sela ketiak ya, teman-teman. Karakter pohonnya juga udah enak, ini udah saya konsep ya.
Dan untuk pohon-pohon di sini ya teman-teman itu kurang lebih sekitar 90% ya. 90% itu ada dokumentasi dari tunggulnya semua ya teman-teman. Cuman kenapa saya tidak bisa apa ya? Tidak bisa seperti dulu karena untuk aplikasinya sekarang berbayar ya. Pinmasternya itu berbayar sekarang. Jadi saya jarang sekali untuk ngedit video ya. Jadi langsung bahan itu yang saya upload. Oke, sip ya. Kita tambahin sedikit, masih ada sedikit ini. Nah, udah seperti itu aja ya. Mantap ya teman-teman. Kita kasih background dulu ya. Lupa juga nanti. Mas Bondes nggak ngasih background. Nah, mantap ya. Oke, kita lanjut lagi di bahan yang selanjutnya. Yang blimbing-blimbing ini ya.